akhirnya disesuaikan dengan jalan. Dan niki keranten masjidnya kan pas nih. Lemah di pencekan ini kan niku gua tanahnya anu napa kiblate. Kemudian pada generasi kedua niku enten kunjungan dari Depak niku akhirnya di kompas disesuaikan dengan arah kiblat. Hari ini niku arah kiblatnya dibongkar, yang sudah di kompas niku lho dibongkar, saniki madhep ngulon, ngoten, madhep ngulon. Yang saya tanyakan itu khobar siqah dari ahli perfalakan dan perkompasan itu, bisakah itu nanti dikaitkan dengan ini? Mau nih Rono saya balik nih alasannya mosok mbah sepuh biyen salah nek kiblat ngoten niku. Kan nek ngono iso sampai Afrika niki jelas lurus. Ngoten. Wah, Afrika. Tinggi. Baru. Ya, tinggal intermezzo juga. Kesapannya kan terus tinggi. Ini yang mau dirumuskan yang mana ya? Karena memang satu nih, ibaratnya yang paling banyak itu permasalahan istiqbal kiblat. Sebenarnya yang kita masalahkan ini bukan istiqbal kiblat. Yang kita masalahkan itu terjadi taqaddum apa tidak. Kemudian barometer taqaddum itu apa? Jadi yang menjadi barometer taqaddum itu yang mana? Kalau yang menjadi barometer taqaddum itu adalah jihad, ya silahkan ibaratnya dibaca. Itu yang saya maksudkan. Karena tadi hanya permasalahan istiqbalul kiblat dengan taqaddum tidak ada korelasinya. Yang satu permasalahan istiqbal, yang satu permasalahan taqaddum. Dan korelasinya di mana? Ini korelasinya di mana? Ini saya juga bingung. Kita mau dirumuskan yang ada. Tadi ada dari Yesarib. Hanya saja bil aqab yakinan. Nah, bil aqab ini aqabnya siapa? Mestinya aqabnya imam atau aqabnya makmum kalau kita terisi. Kemudian kalau kita menggunakan bi aqbil imam. Kalau bi aqbil imam, ini ala aqbil imam itu maksudnya taqaddum bagaimana? Ditarik lurus ala jihad atau dari kiri ke kanannya aqabnya? Kan ini menjadi problematika dalam taqaddum. Sementara dari tadi belum ada ibarat yang lebih spesifik tentang ada taqaddum ataupun adanya taqaddumul makmum. Yang ada memang betul syarat makmum itu tidak boleh taqaddum satu. Taqaddumnya yang menjadi barometer adalah tadi dari Pak Yai Syarif bahwa ada bahasanya aqab atau tumit. Nah kemudian tumit ini bagaimana? Yang kita menjadi barometer itu tumitnya si imam atau tumitnya si makmum. Kalau tumitnya si imam, kalau imamnya nyerong, nah ini. Kalau imamnya nyerong, ini bagaimana keadaan makmum yang sebelah utara seperti kronologi yang kita praktikkan ini. Yang tadi disentil sedikit oleh Kang Albab tadi, mestinya bisa inhiraf. Kalau permasalahan inhiraf, ini kan masih dalam rangka istiqbal kiblatnya. Karena dia itu jauh dari Ka'bah, tidak inhiraf pun istiqbalnya masih sah. Kan nonton, tidak membahas taqaddumul imamnya. Tapi ketika dia masih karena jauh ya, karena yang jauh memang alal khilaf. Ada yang alal jihad, ada yang alal ain. Inhiraf itu mungkin istiqbalul inhiraf yang disunahkan untuk inhiraf
khilaf itu berarti ya kita indikasikan itu berarti mengikuti qaul yang alal jihad. Kalau yang alal ain pasti wajib khilaf. Nah ini masih dalam rangka istiqbalul kiblah, tidak membahas permasalahan ini taqaddum atau tidak. Nah ini loh, sementara ibarat yang ada itu tidak boleh taqaddum, yang menjadi barometer adalah bi'aqab. Nah ini mestinya kita detailkan, ini akobnya siapa. Kalau akobnya imam, mestinya ya kita tarik garis lurus dari akobnya kedua kakinya imam, mestinya. Atau alal jihad, kalau memang tarik garis lurusnya alal jihad, terus fungsinya akob untuk apa? Ini yang menjadi kejanggalan kamu loh. Kalau kita hanya mengatakan wis pokok jihad, setelah jihad gak nyalip loh. Ini butuh redaksi ibarat untuk menguatkan itu, ngerti Mas Iku loh. Yang ada hanya bil akob. Iya lek wong cedak, Pak. Ketok didelok. Lha mau ada. Ki saniki lekas ana sing menceng-menceng wonten iku wae. Meskipun itu di luar kendali, itu tidak pembahasan kita. Dan itu sebenarnya perlu dibahas. Bagaimana hukum mengkiblat masjid. Nah, ini sebenarnya perlu dibahas. Tapi itu nanti sajalah, atau pertemuan yang akan datang. Kalau itu di ACC oleh PCNO, nanti saya buatkan rumusan. Saya buatkan soal, karena itu pasti nanti terjadi polemik masyarakat yang sudah mestinya dikiblat lagi. Apalagi ini nanti mesti tanding dengan lajnah falakiyah. Dan itu hasilnya sudah keluar. Hasilnya sudah keluar dan saya sudah tahu jawabannya. Tapi ini kalau dibumingkan, nah ini nanti pasti terjadi polemik dan saya harus minta restu dari PCNO. Kalau saya jawab sekarang nanti ibaratnya sama Pak Desi, tidak wajib. Tidak, memang ya kita kalau istiqbalul kiblah tidak wajib menghadap ainul kiblah alal khilaf. Kalau jenengan yang penting itu tidak geger ke masyarakat Jawa Barat. Arep sitok miring sitok ora, itu ora masalah pokok sing istiqbalul kiblah. Hanya saja ketika imamnya miring makmum mboten. Ini permasalahan taqaddumnya itu yang menjadi polemik, yang menurut saya harus dibahas. Nah ini terjadi taqaddum apa tidak? Karena barometer taqaddum itu bukan jihad, tapi apa? Tapi tumitnya imam. Lah ini loh bagaimana cara mengukur taqaddum. Yang dicari itu cara mengukur taqaddum itu seperti apa? Bukan mencari istiqbalul kiblahnya, tapi taqaddum itu yang lebih spesifik itu seperti apa cara mengukurnya supaya tidak taqaddum. Karena sudah pasti Pak, ini sudah pasti. Kok didamel miring-miring sing sisih lor itu mesti nek gak melok mundur. Mesti taqaddum. Mesti taqaddum wong miring itu. Kalau garisnya miring. Makanya saya itu yang menjadi perlu kita bahas itu di sana. Seberapa detail syariat itu membahas taqaddum ini. Umpama mengkaitkan semusah ya alhamdulillah. Ketika tidak ada ya kita carikan solusi. Apa yang masjidnya kudu dibongkar terus duduk nih manut falakiyah apa piye ndak mesti. Yang dan ini dari tadi yang belum ada ibaratnya permasalahan taqaddumul makmum alal imam. Ini yang menurut dari tadi belum keluar kecuali dari i'anah yang dibawa oleh Syarif Hadi. Ini cara keluar. Ya, memang saya mengambil jihad itu karena ini anak soleh. Dalam itu ayat sinabu sholat sof atau wil ida ba'adu ayat Ka'bah wa ma'lumun anna ba'dahum kharijuna alil muradatil ain. Jadi iki sope dawa ya, iki otomatis kan imame iku kan otomatis gak minggo makmume gak minggo itu kan otomatis
oleh manusia kan. Itu mesti enggak pas anu Ka'bah, anu jiran itu. Jadi ini kan istilahnya kan keadaan soft itu adalah kenceng ngalor ngidul kan ngoten lho. Pasti kula ngoten. Kula paham takodumnya. Kalau memang tarik benangnya enggak ada, tapi pendekatannya seperti itu. Jadi ketika soft, ini otomatis pasti adalah jamaah. Betul nggak? Nah, iki sebagian sing engko adoh kuwi mesti ora muhadah, ora beneri. Betul nggak? Berarti cara itu berarti kan kenceng betul. Niku kan bahasane muhadatul Ka'bah to. Niki madhepe mergo dawa, mergo bocah niku mboten inhiraf, berarti tidak muhadatul Ka'bah. Berarti dia tidak kenceng, tidak madhep ning Ka'bah, dan itu masalah istiqbalul kiblat. Dan itu tidak ada bahasa di sana itu taqaddumul ala imam. Itu hanya permasalahan kalau safnya panjang, mestinya secara logika ini dia harus inhiraf. Kenapa? Supaya dia itu istiqbalul Ka'bah. Kan begitu ibaratnya. Dan di sana tidak jelas ini terjadi taqaddum apa tidak jelas. Loh, kalau imamnya di madhep ke Ka'bah, kalau dawa ada yang mungkar itu kan masalah. Ada. Makanya sekali lagi kan tidak ada ibarat yang spesifik. Kalau kita tetap menggunakan jihad, ini yang menjadi kejanggalan itu adalah kenapa ada bahasa akad dalam permasalahan taqaddum. Kalau kita hanya mengacu, kok sing padha-padha kiblate lha iki ya penak. Cara kula iki penak, cuman ibaratnya yang saya tidak berani. Tapi kalau ibarat itu nanti musyawarah berani ya silahkan. Karena itu saya tasawurkan itu janggal. Janggalnya di mana? Satu, kita dalam permasalahan taqaddum itu yang ada itu akad, bukan jihad. Kalau jihad itu pasti dalam rangka istiqbalul kiblat. Permasalahan inhiraf itu pasti dalam permasalahan istiqbalul kiblat. Tidak ada inhiraf dalam permasalahan taqaddumul makmum alal imam. Nah, ini yang menjadi sedikit kekhawatiran saya. Maksudnya yang tidak menjadi keberanian saya dalam memaknai bahwa mungkin mesti gak taqaddum. Nah, itu yang belum berani. Iso wae Pak bocah iku makmume madhep kulon, mes madhep kulon, terus makmume dawa. Mestinya secara ilmu mestinya kan melungkeri Ka'bah ngeten. Kalau kita menggunakan ain, kan mestinya sedikit melengkung. Nah itu loh. Kalau melengkung ini pun tidak terjadi taqaddum. Kenapa? Kalau di Ka'bah itu karena yang menjadi barometer adalah korbu dan budu dari Ka'bahnya, karena bisa dilihat. Makanya ulama itu mengatakan khilaf yang jauh dari Ka'bah, yang tidak bisa melihat Ka'bah itu cukup ala jihad. Dan jihadnya yang 4 tidak 8. Nek gene Depok kok sik diarani madhep ngulon, berarti masih istiqbalu jihadil Ka'bah. Dan itu masih sah. Ini tentang istiqbalnya, bukan permasalahan taqaddumnya. Nanti maksud kula. Kalau jenengan berani membawa ibarat istiqbalul kiblah itu sama dengan taqaddum, ya saya tidak berani. Kalau itu nanti urusannya Bapak Musafi, masalah berani atau tidak. Karena sekali lagi nih, ada yang lebih spesifik dalam taqaddum, yaitu bil aqab, dengan tumit. Lah bukan langsung dengan jihad, tapi dengan tumit. Nah ini loh. Kalau beda jihad, taqaddum ta'akhur tidak terjadi masalah. Kalau memang di Ka'bah, ibaratnya banyak sebenarnya itu. Kalau beda jihad dengan imam, itu terjadi taqaddum tidak masalah. Nah ini karena kita jihadnya masih sama, yaitu madhep ngulon. Hanya saja makmum imamnya itu menggok, nyerong. Mergo yo mungkin ahli falak lah, koyo piye ngoten. Akhire utawa nggih napa
Google Earth, ya Google Earth kompas Ka'bah, akhirnya rada miring ini. Lah ini loh, ini menjadi polemik. Mestinya menjadi polemik bagi kita, mestinya loh. Apa yang mergo ya sok Saiful Asilah itu apa di masalahnya ya, ini yang juga jaga. Karena memang belum ada ya. Sementara ini belum ada ibarat yang memperkuat posisi takodum itu seperti apa. Nah, coba kita bahas lagi. Coba kita telisik lagi di pembahasan yang takodum, tidak permasalahan kiblatnya. Kalau kiblatnya ya itu terserah. Kiblatnya lalu ijtihad, dan itu ijtihadian. Kalau memang jauh dari Ka'bah, tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi makanya monggo lah. Tapi tang mriki wa amma syakku fi taqaddumi fala yuksiru. Nggih. Kalau sak, aku menjuli pora. Kan itu kan nonton bahasa ini. Tapi kalau proses seperti kita itu, Pak, imamnya genah serong, masa atau makmumnya arep rata kodum, lek ndelok akope imam sekali lagi lho. Makanya dalam deskripsi itu, karena Saiful Asilah ini bingung, Pak. Karena permasalahan takodum itu yang menjadi barometer al-ibarah yang dipertimbangkan itu adalah akbul imam. Tumitnya imam, bukan lagi jihadul imam, bukan lagi jihadul Ka'bah, tapi akbul imam. Nah ini ada apa? Ini ada apa dengan akbul imam? Kan ngeten, pasti ada hubungan antaranya arah kiblat. Saya tahu kata takodum itu memang benar, antaranya ukurannya takodum itu bandingannya kudu sikile dudu anune niku. Tapi barometernya itu menghadapnya itu kan kakak istiqbalnya, bagaimana kakak istiqbalnya kan, mana sini ada ini kirok tawil seandainya kan seperti itu. Yang cobi ada tidak ibarat yang spesifik bahwa takodum itu juga melihat jihad. Coba ada tidak? Kalau tidak ini nanti hanya debat kusir, hanya gontok-gontokan, hanya beda pemahaman. Makanya saya sudah tidak berani, nanti saya serahkan pada musofi yang itu. Sementara keinginan kami dari perumus itu ada tidak ibarat yang lebih spesifik dalam permasalahan takodum, bukan masalah istiqbalul kiblatnya. Ya kalau memang perumus tidak bisa merumuskan berarti mauquf. Musofi tidak bisa melewati perumus yang tidak bisa merumuskan. Itu saja, cukup. Ini itu kan ingin jenengan, saya hanya menawarkan musawirin lain. Kalau jenengan gak punya ibarat ya sudah, jangan mengajak mauquf dulu. Kita tunggu mubahisin yang lain, mubahnya banyak. Ini loh, tadi kan dikatakan nanti terserah perumus apa sokeh. Jadi kan nggak enak itu namanya, gitu loh. Kalau memang sudah nggak ada ya, kalau perumus nggak ada perumuskan, jangan disahkan pensokeh. Pensokeh kan nggak berani untuk nggak ada perumusan, gitu loh. Mohon maaf, ini seperti biasa, kita kan sepakat untuk proses basu masail itu kan jam 2.00 jam 10. Ini masih ada waktu. Apa perlu kita kita coba cari waktu sedikit untuk cari ibarat itu untuk yang masalah takodum. Hadud takodumul makmum lil imam. Ngeten Pak, maksudnya Oke. sebelum kita ke arah takodum kan, kalau kita fair melihat soal gitu, sebelum kita menstatuskan makmumnya itu takodum, kan di situ prakteknya ada inhiraf dulu, kan nggak tuh? Ya. Ada inhiraf. Nah, kalau pikiran kami, maksudnya Mik. Ilang. kan dalam soal kan hukum asalnya kan sudah jelas, maksudnya dalam prakteknya imam sudah di depan, makmum sudah di belakang. Hanya saja karena ada makmum yang bahasanya itu inhiraf berpaling beda dengan imam. Nah, berpaling ini apakah mengakibatkan
ada takodum makmum pada kapan kan gitu saja. Oke. Jangan ditarik dulu pada takodum, kita menstatuskan kita takodum apa enggak aja Belum. kan apa? Makanya tadi saya bacakan ibarat kalau ada soft yang panjang yang di luar Ka'bah yang jauh itu kalau panjang harus sampai ada insirof yang di samping kanan dan kiri. Dan ini bukti kalau ada insirof itu nggak sampai mengakibatkan takodum makmum alat imam itu ngawur. Kan nggak begitu? Konsepnya kan nggak Oke. Itu lagi memang ben nggak melibar maksudnya. Begini loh Bang. Coba jenengan baca ibarat jenengan lagi dan tafakkur tenang. Dalam permasalahan ibarat jenengan itu adalah permasalahan istiqbalul qiblah. Muaranya istiqbalul qiblah. Karena ada pendapat yang mengatakan wajib ala jihadil ainul Ka'bah. Maka ketika terjadi shafil yang tawil, shaf yang panjang, ini menjadi permasalahan. Karena kita wajib ala ainil qiblah. Makanya mestinya dia menjadi inkhiraf untuk ainul Ka'bah. Inkhirafnya dalam rangka ainul Ka'bah, bukan dalam rangka takodum atau tidak. Buktinya kan ada insirof otomatis. Buktinya saya tadi contohnya. Buktinya di dalam permasalahan Ka'bah itu pasti kalau hanya melihat jihad itu pasti sebelah kanan atau kirinya imam itu pasti terjadi takodum melihat garis lurus. Oke, kalau dalam masalah Ka'bah beda. Praktiknya itu melungker. Oke, memang ada pengetahuan beda. Lanjut. Kalau di dalam Ka'bah konsepnya dengan di luar Ka'bah beda. Bukan di dalam Ka'bah, Pak. Oke, ada di dalam Ya, di dalam Ka'bah piye carane ilmunya lho. Di dalam Masjidil Haram. Ngoten lho. Oke. Jadi masalah inkhiraf itu sekali lagi masalah inkhiraf itu dalam rangka lawan yang menyinggung itu dalam rangka itu istiqbalul qiblah. Tidak sampai menjadi problematika takodum atau akhirnya tidak ditanyakan. Di sana tidak dinyatakan, tidak dinyatakan. Beliau sendiri tidak mengatakan ini tidak jadi takodum dan tidak jadi ta'akhur. Itu kan kesimpulan jenengan. Nggih. Lah gimana tuh nggih? itu kan kesimpulan jenengan. Sehingga permasalahan takodum ini barometernya gimana? Barometernya takodum ini gimana? Ya, ibarat takodum kan jelas nggih. Maksudnya bil imam atau makmum bifil imam makmum berarti takodum. Lah lagi mau tuh ibaratnya yang bifilin Kan imam. benar maklum tuh niku. Maksudnya kita menstatuskan kasus ini takodum apa enggak kan belum jelas. Kan ngoten. Takodum apa boten? Makanya ini ditanyakan Bapak. Niki ditanyakan makmum sing model ngoten niku sing luar dhewe sah apa mboten melihat takodum atau tidaknya. Kalau mek ngomongne istiqbalul jihad, wis ora usah ditakoni, ngono lho. Saiki jelas semuanya aneh kok nggih. Ulama itu mensyaratkan harus inqiraf. Makmum harus inqiraf. Saya tanyakan dulu. Yang harus inkhiraf itu ala jihad apa ala ain? Ala jihad. Ala jihad wajib inkhiraf. Oke. Coba ibaratnya. Coba ibaratnya yang ala jihad wajib inkhiraf. Tak enteni sampai sesungguhnya. Swimen ya. Sedap. Apik ini terangnya apik ini. Mungkin ini sombong. Nggih, sombong maksudnya mangane ping loro langsung sudu ya. Makanya kok jam 12 maksudnya wis esuk wis. Ngono. Niki coba ngene. Iya monggo. Walhasilu niki kasus di luar Ka'bah. Iya. Walhasilu annahu idza imtada as-safu minal masyriqi ila maghribi sohat salatuhum lakin ma'a infirafiman bitarfaihi. Ma'a infirafiman bitarfaihi. Amma idza ba'uda walau kathiran walam yabluk al-hadda al-madhkur walau kana bainahu wa bainal imami qadra simatiha ay al-ka'bati miraran min jihati yaminihi wa min jihati shimalihi fa inna sholata sahihatun wala yan harifu intaha. Ini pun berarti kan ketika softnya itu terlalu panjang dan berada di luar Ka'bah, berarti persyaratannya harus fitur file makmum itu harus ada inkhiraf. Dan di situ tidak sampai ada pembahasan mana mungkin ulama itu mensyaratkan kok sampai membatalkan jamaah kan nggih aneh. Ngenten lho, Pak.
Kan kita tahu yang duduk anil Ka'bah itu kan udah khilaf. Ada yang bersikukuh anil Ka'bah, ada yang bersikukuh, ada yang berpendapat alal jihad. Ini sepakat atau bukan? Sepakat. Muarane ibaratin jenengan iku coba dipadosi. Kenapa kok wajib inhiraf? Kalau alal jihad, kenapa kok wajib inhiraf? Ini menjadi janggal, alal jihad kok wajib inhiraf? Kan menjadi janggal. Maksudnya alal inhiraf ini halal khilaf. Pertama konsepnya itu kalau sudah sedia nggak perlu inhiraf. Tapi ada ulama yang mensyaratkan di situ nggak harus ada inhiraf kan? Harus no. Nggak, itu beda pendapat itu. Yeah. Konsep pertamanya dalam jihad itu nggak perlu inhiraf. Tapi wastas kala beberapa ulama itu harus ada inhiraf di tolfa ini. Gitu. Oke, masuk. Kita kalau kita ikuti itu nih, kita ikuti yang alal jihad pun ada khilaf. Harus wajib inhiraf atau tidak. Nah ini pun masih permasalahan inhirafnya. Inhiraf di sana itu ada ibaratnya spesifik tidak, itu tidak terjadi taqaddum. Maksud saya begini Bapak. Mafhumnya kan ojo itu inhiraf tapi tidak terjadi taqaddum. Paham maksud saya? Inhiraf tidak terjadi taqaddum itu prakteknya seperti di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu tawakul. Yang di dalam Masjidil Haram. Nyapa betul ini kalau kita tarik garis lurus ini terjadi taqaddum. Tapi karena kita itu melihat soft di dalam Masjidil Haram itu melengkung. Berarti prakteknya di sini bagaimana? Prakteknya berarti imam ini lurus kulon. Makmum yang sebelah kanan nyerong rada nyiwa. Ketika memang ini wis lurus karo Ka'bah. Berarti semriki rada nyerong nengen. Mriki rada nyerong nyiwa, semriki rada nyerong nengen supaya nyapa? Supaya bene padha karo imam. Jibahe ben padha karo imam. Itu kan masih saja. Masih mungkin saja. Nanti Mas Teguh. Dan tidak ada pernyataan sedikit pun dari ibarat jenengan itu permasalahan taqaddum. Makanya memang kita cari Pak. Kita cari satu permasalahan taqaddum itu ada akad. Nah akad ketika kasus kita, ketika akdul imam model miring model ngoten itu terjadi nyalip lho. Semisal ngeten lho. Merasa hadap cedek kan? Bener, tapi cedek kan? terangan. Mak imam niku nyerong, makmume mboten. Musawah nih. Cara ditarik garis lurus ngalon itu tau ngetan kulon ibaratnya jenengan itu jadi kenceng Pak. Tapi makmume iku mak imame nyerong, makmume mboten. Mepet ini, mepet. Lah ini yang dihitung taqaddum yang bagaimana? Itu loh pertanyaannya. Yang dihitung mepet loro ngenten, tapi sitok miring ngenten, sitok mboten. Sitok miring, sitok mboten ngenten. Lah ini permasalahan taqaddum itu yang menjadi barometernya mana? Kalau memang barometernya itu memang alal jihad, ya monggo kita cari barometer. Soalnya kita itu terlalu itu propaganda kayak soalnya pengerjak tentang taqaddum, padahal kita belum bisa menstatuskan taqaddum. Pertanyaannya itu justru ditanyakan Pak, ini terjadi taqaddum apa tidak? Pertanyaannya sebenarnya seperti itu. Makanya pertanyaan itu sah apa tidak? Kaitannya dengan taqaddum atau tidak? Kalau menurut kami kan tanpa membawa taqaddum ini sudah bisa sah. Kalau Tanpa membahas masalah taqaddum ini sudah bisa sah. ya mesti Pak. Jadi Jenenge makmum ora taqaddum ya mesti gak ya mesti sah. maksudnya dari ibarat ini khilaf kan sudah menyimpulkan bahwasanya dari praktek seperti ini nggak ada taqaddum, karena sudah sama-sama Ngadep ke barat. menghadap kiblat dan jamaahnya sudah tetap sah. Tapi bener iki. Karena bener iki. Katanya Kenden. Mboten Pak, mboten ngeten. Niki prakteknya Kejanggalan kula ngeten. Inhiraf di sana itu tidak sampai terjadi taqaddum kaya sing terjadi ning Mekah. Mekah iki cara dohire mata ndelok iku terjadi taqaddum. Tapi hukmannya tidak. Ngoten lho. Mergo nyapa? Mergo nek teng Ka'bah niku, teng Mekah niku sing didelok niku kurbul Ka'bah napa mboten? Luwih cedhek Ka'bah napa mboten? Lek makmum sekali luwih cedhek Ka'bah daripada imam ini terjadi taqaddum.
Ojo-ojo, makanya saya tanya, ojo-ojo, inkhiraf di sana itu tidak sampai sehingga bagaimana inkhirafnya qalil. Ketika ditarik garis melengkung, kita ikuti Ka'bah karena inkhiraf itu pasti karena kewajiban melengkung ya. Mana loh? Garisnya inkhiraf kenapa? Karena ya mestinya pangga ala jihatin sesama kali imam. Alasan inkhiraf lho. Cara mboten padha ngapain wajib inkhiraf. Benar, makanya ketika ini menjadi kasus, coba didetailkan. Kenapa ada yang membawa wajib inkhiraf? Ini alasannya apa? Benar, makanya saya belum berani menggunakan inkhiraf itu karena ojo-ojo, inkhiraf yang tidak sampai takodum. Kaya inkhiraf yang Mekah, benar loh maksud kula sehingga tidak sampai terjadi takodum. Padahal takodum itu sekali lagi yang dipakai itu akdul imam. Nah ini kan masih mungkin, ibarat itu masih mungkin tidak terjadi takodum. Karena masih kula wujubul inkhiraf yang tidak sampai takodum. Apa mungkin? Ya mungkin banget Pak. Inkhirafnya qalil. Saiki sing coba. Inkhirafnya kayak yo saya cobi jalan ada atau kita dudai. Prakteknya kenapa? Ya saya nggih. Niki ngono. Niki ada imam. Ada imam, ada makmum. Ini inkhirafnya sedikit lah. Inkhirafnya sedikit. Lah makmumnya apa madhepe ngene lho iki lho rono, Pak. Rono ini tidak terjadi takodum. Kalau barometernya adalah akdul imam. Makanya ibarat-ibarat yang bil akob itu mempertimbangkan jihad atau mempertimbangkan akdul imam yang satu dengan yang lainnya sehingga ditarik lurus. Niki lho. Wah kalau inkhiraf ya logika banget Pak. Semisal makmumnya yang buri adom terus inkhiraf kan ya ora bakal nyalek imam. Wong makmum ya ora cedek karo imam. Tidak sulit menggambarkan inkhiraf tidak takodum. Tidak sulit. Makanya sebenarnya permasalahan itu ada di Fathul Qorib. Fathul Qorib itu bahasanya fa in taqaddama alaihi bi akbihil imam fi jihadil imam ini lamtan akid sholatu. Ini yang menjadi kejanggalan so'ibul as'ilah itu loh iya enek ada akok fi jihadil imam. Maka ini kira rada bingungaken. Rada bingungaken itu mriku-mriku. Lho wis akok tur jihad pisan.